Metode eksperimen. Metode ini merupakan metode yang paling teliti dalam pengumpulan data atau informasi, karena eksperimen pengamatan yang terkontrol. Metode pengetahuan merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang pertumbuhan dan perkembangan. Metode longitudinal adalah pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menyelidiki anak dalam jangka waktu yang lama. Metode cross-sectional adalah suatu pendekatan yang dipergunakan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Metode observasi mengamati semua tingkah laku yang terlihat dalam jangka waktu tertentu pada tahap perkembangan tertentu. Observasi sekilas atau incidental observation merupakan pengamatan subjektif. Observasi alami adalah tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alami. Observasi terkontrol dilakukan sedemikian rupa sesuai dengan tujuan peneliti. Metode riwayat hidup. Tujuan metode ini adalah diagnosis, yang artinya metode ini kadang-kadang bersifat subjektif. 5. Metode analisis karya adalah metode penyelidikan yang menganalisis hasil karya seperti gambar, karangan, atau buku harian yang mencerminkan kondisi kejiwaan seseorang. Buku harian biasanya berisi hal-hal pribadi, baik positif ataupun negatif, serta pandangan penulisnya. Anak-anak pubertas sering menulis buku harian yang bermanfaat untuk mengungkapkan kejiwaan mereka. Namun, buku harian perlu dipelajari dengan hati-hati karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak selalu memberikan kesan umum. Yang kedua, hanya sedikit anak yang menulis buku harian secara konsisten dalam waktu lama. Yang ketiga, isinya sering tidak teratur atau sistematis, sehingga sulit dijadikan pedoman untuk memahami kondisi remaja. Meskipun demikian, buku harian bisa menjadi sumber data berharga untuk penyelidikan psikologis, meski tidak selalu mencerminkan gambaran yang sepenuhnya jujur tentang penulisnya. 6. Metode tes adalah metode yang digunakan dalam penelitian psikologi untuk mengukur kemampuan, minat, sikap, dan hasil kerja individu. Tes dalam psikologi bersifat terstandarisasi dengan dua ciri utamanya, yaitu yang pertama, menghasilkan skor tunggal atau serangkaian skor yang mencerminkan karakteristik individu. Yang kedua, membandingkan skor individu dengan kelompok besar untuk memahami posisi relatif individu. Beberapa tes yang umum digunakan adalah Stanford Binet Intelligence Test dan Minnesota Multi-Basic Personality Inventory atau MMPI. Tes ini melibatkan soal, pertanyaan, atau tugas standar, berbeda dengan eksperimen karena fokusnya pada pengukuran kemampuan atau sifat individu. Klasifikasi tes yang pertama berdasarkan jumlah peserta. Yang kedua, berdasarkan aspek psikologis yang diukur. Ketiga, berdasarkan cara pengerjaan. Yang keempat, berdasarkan tujuan tes. Metode tes sangat penting dalam psikologi modern untuk memahami berbagai aspek individu secara mendalam. Yang ketujuh, metode cross-kultural. Pendekatan cross-kultural adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kebudayaan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Model ini banyak digunakan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan perkembangan anak pada beberapa latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, baik melalui percobaan maupun tes pengumpulan data, melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan data lainnya untuk diolah dan dianalisa persamaan dan perbedaannya. Misalnya, ingin mengetahui besar dan kecilnya dari pengaruh faktor sosial, ekonomi, pola pengasuhan, dan gaya hidup terhadap ciri kepribadian dan perkembangan kognitif. Yang kedelapan, metode kuesioner. Sering pula disebut angket, merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan
oleh orang yang menjadi subjek dari penyelidikan tersebut. Dengan angket, orang akan dapat memperoleh fakta ataupun opini. Pertanyaan dalam bentuk angket tergantung maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini akan mempunyai pengaruh terhadap materi serta bentuk pertanyaan angket itu. Pada garis besarnya, angket terdiri dari dua bentuk bagian. Yang besar yaitu yang pertama, bagian yang mengandung data identitas, dan yang kedua, bagian yang mengandung pertanyaan-pertanyaan yang ingin memperoleh jawaban. Yang kesembilan ada metode interview, merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan diberikan secara tertulis. Maka pada interview pertanyaan-pertanyaan diberikan secara lisan. Wawancara digunakan untuk menggali pendapat, perasaan, sikap pandangan, proses penginderaan, dan berbagai hal yang merupakan tingkah laku yang tidak bisa ditangkap melalui metode observasi. Ada 3 teknik wawancara. Yang pertama yaitu wawancara bebas. Pewawancara bebas memberikan pertanyaan dan subjek pun bebas memberikan jawaban. Kedua, ada wawancara terarah. Pewawancara hanya memberikan pertanyaan tertentu yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Akan tetapi dalam pertanyaan, wawancara tidak terikat dengan aturan tertentu. Yang ketiga ada wawancara terbimbing. Pewawancara harus mengikuti sebuah daftar pertanyaan yang sudah tersusun. 10. Metode statistik. Pada umumnya, metode statistik digunakan untuk mengadakan penganalisisan terhadap materi atau data yang telah dikumpulkan dalam suatu penyelidikan. Kata statistik telah digunakan ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data penyelidikan. Lebih lanjut, statistik merupakan cara untuk mengelola data tersebut dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang teliti dan keputusan-keputusan yang logis dari pengelolaan data tersebut.